Ya pemirsa, warga Tanjung, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah kelas 3 SD yang tergantung di depan rumahnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban dibunuh usai diperkosa pelaku. Korban bernama Kartina Salina Putri. Siswi kelas 3 sekolah dasar ini ditemukan tewas tergantung di depan rumahnya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima pada Kamis 14 Mei lalu. Pada saat kejadian, kedua orang tua korban tengah bekerja di pasar. Warga yang mendapati korban tewas secara mengenaskan ini langsung menghubungi Polres Kota Bima. Kejadian memilukan ini membuat warga Tanjung, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat gempar. Dari hasil pemeriksaan, di tubuh korban terdapat sejumlah luka di bagian tangan, leher, dan bekas cakaran kuku. Menurut Kapolres Kota Bima AKBP Haryo Tejo Wicaksono, dari hasil visum luar di Rumah Sakit Bayangkara Mataram, korban diperkosa terlebih dahulu sebelum kemudian dibunuh dan digantung di depan rumahnya. Jadi kronologisnya, kalau berdasarkan rekonstruksinya, yaitu bahwa korban ini terlebih dahulu dilakukan pemerkosaan terlebih dahulu. Ya, persetubuhan atau pemerkosaan, kemudian ada perlawanan, terjadi penganiayaan, dan ketika digantung tersebut, korban masih dalam keadaan hidup, cuma keadaannya adalah sedang pingsan. Saat ini polisi telah mengamankan pria berinisial PA yang tinggal di sebelah rumah korban untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini, 9 orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Eka Husni, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai kasus pembunuhan bocah ini di Bima, Nusa Tenggara Barat, kita telah terhubung dengan Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo Wicaksono. Ya, selamat siang Pak Haryo, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini bagaimana proses penyelidikan berlangsung? Selamat siang Mbak, untuk proses lebih lanjut seperti yang telah disampaikan bahwa kita telah menerima laporan dari masyarakat, kita melakukan olah TKP, kemudian dari TKP kita melihat ada kejanggalan, kemudian kita bawa di hasil otopsi, kita bisa mengetahui bahwa ternyata dugaan awal adalah bahwa yang bersangkutan ataupun korban KS ini ada mengalami persetubuhan terlebih dahulu, pemerkosaan, kemudian begitu pingsan baru digantung di depan kediamannya. Adapun tindak lanjut yang setelah kita lakukan, kita sudah mendapat beberapa sampel yang akan nanti kita lakukan cek DNA, dan nanti rencananya kita akan ngambil sampel pembanding. Pada hari ini, sampel pembanding, kemudian kita akan bawa ke puslapor yang ada di Bali untuk kita lakukan pencocokan. Apabila pencocokan ini cocok identik, maka sudah bisa dipastikan bahwa terduga ini akan kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Sudah ada terduga berarti Pak? Untuk terduga bukti-bukti sekarang yang mengarah sudah ada, tetapi kita butuh bukti yang lebih detail lagi, yaitu tentang DNA ini. Karena dari korban ketika dilakukan pemerkosaan ini, korban melakukan perlawanan dan ada jaringan kulit di kuku dari korban. Iya. Apa kemudian Pak motifnya, apakah sudah diketahui begitu? Untuk motif sementara ini belum kita ketahui. Cuma kalau dari melihat indikasi yang ada, ini kalau dari keadaan yang ada memang yang diduga pelaku ini dia tinggal sendirian. Hingga begitu sering melihat anak ini mungkin terpancing karena melihat situasi sepi sehingga melakukan hal tersebut. Iya. Kalau bisa diketahui dari hasil penyelidikan, sebenarnya hubungan antara korban dengan terduga pelaku ini apa, Pak Haryo? Hubungan antara terduga pelaku dengan orang tua korban ini masih satu daerah. Dan kebetulan juga mereka tinggal di satu kos. Dalam satu kos ini maksudnya satu gerbang tersebut ada 4 kamar kos. Dan ini awalnya adalah orang tua dari korban yang kos pertama kali di sana,
Kemudian tidak lama kemudian orang tua korban ini mengajak tersangka untuk ikut kos di sana bersama-sama. Karena kebetulan mereka berdua ini kerja sebagai karyawan toko di pasar, tapi dengan toko yang berbeda. Artinya memang si terduga pelaku ini memiliki hubungan kekerabatan dan cukup sering bertemu dengan korban, begitu Pak? Betul, mereka sering bertemu dan kadang-kadang pun orang tua korban apabila suami istrinya ini pergi keluar, kadang-kadang suka menitipkan kedua orang anaknya ini kepada tersangka. Baik, hingga saat ini sudah ada 9 orang juga yang sudah diperiksa menjadi saksi, termasuk diantaranya adalah yang berinisial PA yang merupakan orang yang tinggal dekat dengan rumah korban. Seperti apa hasil yang didapatkan berdasarkan keterangan dari para saksi, Pak? Keterangan dari para saksi, ini awalnya korban yang ada ini pergi keluar, kemudian membeli makanan snack, masuk ke dalam, setelah itu tidak pernah keluar lagi. Nah, kemudian diketahui itu begitu adik korban ini bangun tidur, kebetulan adik korban ini umur 4 tahun, melihat kakaknya tergantung, dia teriak keluar dan orang pada datang. Jadi melihat kejadian di situ, di dalam kos-kosan itu tidak ada orang yang keluar, hanya ada saksi 2 orang tersebut, yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki. Pak Haryo, tapi sejauh ini sebenarnya hubungan antara orang tua korban dengan terduga pelaku ini seperti apa? Apakah memang dalam belakangan hari terakhir ini cukup baik atau memburuk begitu, Pak? Kalau kita dapat dari informasi dari masyarakat sekitar, hubungan mereka masih baik. Bahkan sebelum berangkat pun informasinya dari orang tuanya sempat menitipkan karena beban kerja, nitip anak untuk dijaga. Dan si terduga pelaku ini adalah masih sendiri begitu ya Pak ya, belum berkeluarga dan juga umurnya bisa diinformasikan Pak? Untuk sementara terduga ini dia sudah berkeluarga, tetapi untuk sementara ini istrinya ada di kampung halaman di NTT dan di sini dia tinggal sendiri. Untuk umur sudah 37 tahun, kurang lebih 37 tahun. Baik, kita akan nantikan bagaimana penyelidikan selanjutnya. Terima kasih Bapak Haryo Tejo memberikan informasi kepada kami, Kapolres Bima NTB.